Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rahma Fitriati. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIUEO. Dan juga kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas-tugas magang di hari kedua dengan tema kurikulum dasar. Di dalam tema kurikulum dasar memiliki 3 poin penting. Yang pertama itu pertanyaan mengenai metode individual system, dan yang kedua itu ada metode variation skill, yang ketiga ada teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertanyaan pertama, apa pengertian dari metode individual system? Individual system adalah proses belajar yang subjeknya adalah anak. Jadi di sini kita harus memiliki pendekatan kepada murid agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang mereka inginkan. Dan juga kita harus mau. Kemudian dengan mudah kita dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka mau. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena kita tidak bisa menggunakan classical system atau pendekatan yang klasik, yaitu seperti memberikan pembelajaran yang hanya memberikan bahan ajar saja atau memberikan materinya saja lalu mereka disuruh menghafal dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan. Dengan begitu kita dapat memilah atau memilih bagaimana caranya agar pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Nah, ini juga merujuk kepada small step system. Jadi dengan kita melakukan individual system, pendekatan kepada mereka, kita bisa melakukan small step system atau tahapannya. Jadi udah kita pendekatan ke mereka, kita memahami mereka, lalu kita melakukan pembelajaran secara bertahap dengan apa yang mereka inginkan gitu. Apa yang mereka mau, seperti apa yang mereka suka. Misalkan mereka suka mobil atau mereka suka daerah-daerah yang banyak bunganya, itu bisa menjadi salah satu hal untuk pembelajaran yang proses pembelajarannya itu menyenangkan. Jadi mereka menjadi antusias untuk belajar, seperti itu. Pertanyaan nomor 4, di Bimba, murid dan guru memiliki peranan masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru dan murid, kalau murid itu adalah subjeknya mereka yang berperan aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan si gurunya ini adalah orang yang memberikan motivasi, orang yang memberikan semangat, orang yang memberikan dorongan atau seperti membangun ketertarikan mereka terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Jadi si guru ini harus bisa memberikan pembelajaran yang mereka inginkan gitu, yang mereka mau, agar pembelajaran tetap pelajaran dengan menyenangkan dan berjalan dengan baik, seperti itu. Pertanyaan nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Dikatakan bahwa kalau classical system itu dia lebih memberikan bahan ajar atau materi ajar saja, jadi tidak ada pendekatan kepada si muridnya itu yang membuat pembelajaran tidak berjalan dengan baik atau tujuan tercapai pembelajarannya itu tidak sampai. Makanya perlu sebuah individual system atau pendekatan kepada mereka agar kita bisa memberikan pembelajaran yang diterima oleh mereka. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pasti kita harus mempelajari dan mengenal karakter mereka. Kita harus mencari tahu kesukaan muridnya agar dapat mengarahkan anak
melakukan kegiatan apa yang mereka suka, sehingga mereka tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem? Tentu saja mereka akan sangat tertarik dan sangat antusias dalam pembelajaran mereka, akan suka, akan ingin terus diulang-ulang pembelajarannya itu sendiri. Lalu pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Kalau classical system ini akan membuat mereka menjadi bosan dan tidak fokus dalam pembelajaran. Juga mereka akan malas. Jadi mereka tidak ingin belajar dan tidak ada rasa tertariknya dalam pembelajaran yang hanya diberikan, nih hafalin nih, baca ini, gitu. Jadi tidak ada ketertarikan antara si anak dengan pembelajaran itu sendiri. Poin yang kedua yaitu pertanyaan mengenai metode variation skill. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan seorang motivator untuk memvariasikan model pembelajarannya seperti apa. Jadi ada aspek belajar dengan kegiatan yang seperti apa gitu, dan motivator juga benar-benar harus memberikan variasi pembelajaran yang membuat mereka menjadi tertarik dan penasaran. Pertanyaan nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak itu mempunyai konsentrasi yang kecil atau pendek. Maksudnya konsentrasinya tidak bisa lama, hanya sebentar. Maka dari itu, ketika kita sudah memberikan aspek pembelajaran yang seperti ini, kita harus menggantinya setiap beberapa menit atau mungkin besoknya ganti lagi. Jadi benar-benar mereka tidak bosan, seperti bilang, kan kemarin udah belajar ini, masa sekarang gini lagi? Jadi benar-benar mereka harus tahu hal yang baru, harus mengetahui pembelajaran yang baru, atau mereka merasa tertarik. Ih, kok lucu banget? Ih, kok gemes banget? Jadi mereka benar-benar ingin terus belajar dengan hal-hal yang baru. Pertanyaan nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Ya tentunya kita ingin anak itu bisa memahami atau menerima apa yang kita berikan dengan cara kita yang melakukan pendekatan kepada mereka. Kita memahami mereka, mereka sudah nyaman dengan kita, mereka sudah memberikan seluruhnya istilahnya buat kita, maka dengan itu bisa masuk ke kita dan bisa memberikan apa yang kita punya, apa yang kita tahu kepada mereka. Jadi mereka benar-benar semangat seperti itu. Lalu pertanyaan yang nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar itu ada 3, yaitu kognitif, efektif, dan juga aspek psikomotorik. Pertanyaan nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif adalah kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan kerja otak dan kecerdasannya seperti berhitung dan juga membaca. Pertanyaan nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif adalah kegiatan yang berhubungan dengan hati dan juga perasaan. Jadi benar-benar kita harus mengetahui apa yang mereka rasakan saat ini, apa yang mereka pikirkan saat ini. Dan juga dalam hidup kita bisa memberikan pembelajaran yang mungkin tidak membuat mereka tertekan dan juga tidak membuat merasa terpaksa untuk belajar seperti bernyanyi, berdongeng, dan juga berdialog. Pertanyaan nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik adalah kegiatan yang berhubungan dengan fisik atau dengan anggota tubuh. Dan juga psikomotorik dibagi menjadi 2, ada motorik halus, yaitu dengan jari seperti mewarnai, menulis, dan menarik garis.
Lalu yang kedua ada motorik kasar dengan penggunaan tangan dan kaki, misalnya menangkap, menari, dan juga melempar. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Di Bimba itu ada teori, istilahnya teori bandul. Jadi yang kita tahu, bandul itu kalau misalkan kita goyangkan, pasti dia posisinya dari tengah ke kanan, kemudian ke tengah lagi, ke kiri, kemudian ke tengah lagi, ke kanan, dan seterusnya. Jadi benar-benar dari filosofi teori bandul ini kita bisa lihat bahwa yang tengah itu adalah kegiatan utamanya, sedangkan yang ke kanan dan ke kiri itu adalah selingannya. Jadi benar-benar pembelajaran itu walaupun ada selingan di kanan kirinya tetap akan kembali kepada kegiatan utamanya yang diberikan di pembelajaran itu. Poin yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Hukum akibat ini adalah kegiatan yang menyenangkan, akibatnya akan diulang. Maksudnya, ketika kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, mereka akan minta lagi, kayak mau lagi bu, mau belajar kayak gitu lagi. Jadi mereka akan semangat melakukannya. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Hukum latihan adalah kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak pada mampu. Ketika the law of effect itu mereka melakukan pengulangan, nah kalau di the law of exercise ini mereka akan terlihat mampu karena minta diulang, akhirnya mereka mampu seperti menyebut ejaan mi, mi, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yaitu hukum kesiapan adalah seorang semakin mampu maka semakin siap dan terampil. Jadi ketika tadi pengurutan mereka udah mampu, udah paham, udah memahami, lalu mereka akan meningkatkan atau terampil dalam membacanya. Contohnya membaca, misalkan mereka membaca ini lucu, ada kupu-kupunya gitu kan. Nah, itu mereka ingin belajar lagi bu, tapi yang ini yang ini. Nah, itu membuat mereka menjadi semakin siap dan semakin terampil dalam membaca, menghitung, dan belajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.